Video kali ini saya mau share lagi untuk dokumentasi saya untuk coba-coba atau uh, belajar lebih dalam tentang user authentication module atau yang biasa disebut apa ya, bahasanya macam-macam ya, tapi intinya ada yang sebut kalau apa untuk modul untuk menghandle user authentication atau authorization gitu ya. Nah, dalam video ini saya mau sharing tentang Auth0 dan dari AWS Amazon Cognito. Dua fitur ini mempunyai fungsi yang mirip-mirip ya, yaitu menghandle bagian user authentication atau user management dari sebuah aplikasi. Jadi video ini saya akan coba show hasil percobaan saya untuk memakai user autentikasi dengan Auth0, terus juga dengan Amazon Cognito, dan juga gimana caranya menyambungkan nanti di Amazon Cognito untuk bisa login memakai user di Auth0 yang biasa dikenal dengan fitur federated identity gitu ya. Atau kalau biasa kalau di web-web seperti Facebook, Instagram itu kan bisa create user by Google, login menggunakan Gmail dan lain-lain. Itu flow-nya mirip-mirip ya. Cuman dalam video ini saya akan share soal Auth0 itu sendiri, terus juga di Cognito-nya sendiri, dan login ke Cognito menggunakan Auth0 dengan menggunakan SAML atau bisa disebut SAM. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk Auth0 ini sebenarnya sudah di-provide tutorial untuk Vanilla.js ya. Jadi saya mengikuti ini dan sudah jadi. Jadi ini nanti aplikasinya pakai Express.js, Node.js. Jadi ini code-nya. Kalau kita ini aplikasinya, jadi ini anggap aplikasi kita yang menggunakan user autentikasinya Auth0. Jadi untuk login, kita ini manggil login, panggil app.js-nya di sini, config-nya. Jadi sebelumnya kita harus masuk ke Auth0. Kita bikin satu aplikasi, dalam hal ini aplikasi saya contoh untuk ini ada di domainnya client ID, client secret, tipenya apa, single page atau regular web app. Terus ini untuk callback-nya, allow URL callback, jadi kalau berhasil login mau diarahkan kemana. Terus ini untuk logout, dan ini untuk URL yang boleh memanggil seperti ini. Jadi kalau kita lihat code-nya, ketika login dia akan inisiasi ya. Jadi ini akan memakai package-nya Express. Kita downloadnya by ini ya, DSN. Jadi bukan lewat package tapi lewat CDN. Langsung download library-nya. Jadi nanti di sini dipanggil langsung Auth0 create authentication, diisikan config-nya sesuai dengan aplikasi yang sudah kita create di sini. By the way, ini semuanya mengikuti
tutorial yang ini ya. Jadi kalau kita sudah login tadi, login dia akan langsung manggil login. Jadi kalau kita coba login, nah dia akan menghubungi Auth0 untuk login. Di sini juga dia otomatis sediakan login dengan Google. Kalau belum ada bisa sign up ya. Ini karena user saya sudah ada, jadi saya login. Nah, ini tinggal login saja. Nah, ini sudah login, dapat akses token JWT, dan ini ada user profile. Untuk logout, tinggal logout, nanti akan logout. Kalau dari code-nya, logout-nya simple ya, login simple, logout simple. Nah, ini juga bisa untuk call API gitu ya. Jadi kalau sudah login, kita bisa call API dengan untuk pengecekan gitu ya. Misalnya kan semua aplikasi atau single page application dia pasti berhubungannya call beberapa API dan harus dijaga agar ada autentikasinya. Ya, jadi ini ada caranya, sudah didemokan juga di demo ini yang ada di page 2. Page 2. Nah, ini call API using token gitu ya. Bisa dibaca, diikuti juga di sini. Jadi ini saya sudah coba. Kalau fungsinya call API, nah, dia akan baca di sini. Dia akan manggil ke Node.js-nya. Node.js-nya ini kita pakai fungsi check JWT, cek akses token yang diberikan gitu ya. Ini pakai package ini untuk cross check token. Ini audiensnya harus ada ya, jadi ini cukup penting. Jadi di API kita harus buat ini, misalnya ini contoh aja, kita harus buat URL identifier. Ini tidak harus URL tapi identifier API-nya, yang ini harus disertakan di config sebagai audience atau yang akan mengkonsum API tersebut gitu ya. Jadi misalnya kita ada endpoint ini, API eksternal, harus dicek. Nanti dia akan cek lewat ini di domainnya. Kalau oke, token yang diberikan nanti akan langsung sukses. Itu ya. Out ini dari package ini. Oke, kalau ini di tutorialnya sudah dijelaskan dengan lengkap ya, bisa dibaca di sini. Oke, ini kira-kira gambaran utamanya modul user autentikasi dengan Auth0. Nah, sekarang untuk yang Cognito. Jadi Cognito ini dari AWS ya, AWS Cognito. Saya sudah buat satu user pool. Jadi user pool itu kayak database gitu lah, atau aplikasi gitu ya. Jadi ini saya buat satu, Nico Testing SIML. Ini user poolnya saya buat dengan setup paling minimal gitu ya. Jadi hanya untuk kebutuhan demo atau belajar saja, tidak untuk production. Jadi untuk bisa mengakses saat ini untuk Cognito disediakan langsung ya, contoh hosted UI. Jadi saya tidak perlu
buat aplikasi untuk terkoneksi ke Cognito ini, tapi dari AWS dia sudah kasih satu fitur di hosted UI. Jadi ini ya buat contoh aja gitu ya, buat kita belajar. Jadi nanti di bagian user pool, di app integration, di bagian app client dan analytic atau app clientnya. Jadi klien yang bisa mengakses user pool ini kita set dengan hosted UI. Hosted UI ini juga saya set dengan minimal gitu ya. Jadi ini nanti akan kira-kira kita bisa login. Kalau berhasil login saya arahkan ke sini JBTI. Jadi saya sudah create user untuk bisa login. Minta new password. Oke. Nah, ini sudah berhasil login gitu ya. Untuk SDK lengkap bisa dilihat di docs-nya Amazon AWS Cognito ya. Jadi untuk apa, misalnya yang mirip-mirip dengan tutorial yang Auth0 ini, AWS-nya juga menyediakan gitu. API reference, developer guide bisa dibaca di sini semua. Implementasinya cukup simpel ya dengan PHP SDK. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan coba untuk menerangkan soal ini. Oke, saya mau logout. Ini tidak bisa di logout. Jadi saya buka pakai browser ini aja. Nah, untuk bisa login pakai ini kita harus pakai federated identity namanya. Jadi di Auth0 kita harus siapkan. Oke, di sini SSO integration. Application. Ini aplikasi saya. Connection. Di add-on. Oh ya, sorry. Di add-on ini ya. Jadi ini adalah add-onnya. Sebentar. Oh ya. Untuk add-onnya sendiri kita buat satu aplikasi baru ya. Jadi ini saya namakan ini kemarin yang saya testing Cognito Summer Client Testing. Saya buat satu aplikasi baru khusus untuk menyambungkan ke Auth0 ke Cognito. Jadi ini nanti ada domainnya sendiri. Nanti untuk add-on kita pakai SAML gitu ya. Jadi di sini sudah disediakan informasinya. Nanti SAML-nya akan seperti ini. Banyak opsinya bisa dilihat ya. Nah, ini adalah aplikasi callback. Ini penting ya, harus sesuai dengan alamat di Cognito-nya nanti. Terus ini settingan SAML bisa di setup sesuai dengan kebutuhan ya. Atribut-atribut di SAML-nya akan seperti apa. Nah, terus kita bisa download nanti usage
Ini nanti kita pakai metadata, bisa di-download dari sini. Nanti di Cognito-nya, di bagian sign in experience kita tambahkan federated identity Auth0. Ini saya sudah bikin. Kita coba lihat. Nah, ini sama atributnya, saya kasih 4 atribut sesuai dengan yang saya kirim di sini misalnya, itu ya. Terus ini pakai metadata summary, pakai metadata XML yang tadi kita bisa download di sini setelah kita setup ini semua pastinya. Setup ini semua, terus oke. Dan jika sudah di setup semua, harusnya sudah oke ya. Ya, kalau sudah di setup, harusnya nanti di sininya dia akan muncul untuk ini sign in dengan corporate ID Auth0 gitu ya. Nah, nanti ketika di sini kita pencet sign in, dia akan mengarahkan kita ke aplikasi Auth0 kita yang tadi. Dan saya bisa login memakai user yang sudah saya create sebelumnya. List user saya ini di sini kan usernya tergabung semua ya menjadi satu user. Nah, ini sebelumnya sudah saya buat. Jadi kita bisa login di mana tadi? Di sini. Login. Oke. Ini berhasil login ya. Ini bisa dibaca. JWT kita mempunyai beberapa informasi tadi. Atribut yang dibawa dari Auth0 tadi. Jadi kira-kira bayangannya seperti ini ya untuk soal federated identity di Cognito menggunakan Auth0 dan harusnya stepnya akan sama, tidak berbeda jauh dengan jika memakai selain Auth0 gitu ya, misalnya memakai Azure, Active Directory atau Google atau apa. Nah, mungkin chartnya saya sempat ya chart pribadi ya, diagram, jadi flow-nya gimana. Jadi ketika di klien tadi dia akan menghubungi Cognito dulu, terus Cognito akan membaca dia memakai link yang untuk memakai Auth0. Jadi kalau sudah ada federated identity Auth0, dia akan menghubungi Auth0 untuk dapatkan sampel atributnya. Terus ini mendapatkan sama atributnya, terus Auth0 akan menampilkan halaman login untuk user melakukan login agar bisa dapat atributnya tersebut. Jika berhasil, berarti nanti sampelnya itu yang akan dikirim ke Cognito. Di sini Cognito akan cek jika belum ada akan di-create usernya, jika sudah ada akan di-update pada user poolnya dan akan memberikan return respon dengan token authentication dari Cognito ke client app-nya. Terus berarti ini proses login sudah berhasil. Itu ya. Kalau kita lihat di Cognito, itu usernya tidak bertambah ya. Di depannya ini ada prefixnya. Ini user yang tadi dari Auth0. Oke, kira-kira seperti ini sharingnya. Sharing ini memang bukan
merupakan tutorial step by step ya, tapi hanya memberikan gambaran saja untuk implementasi hal ini bagaimana. Jadi, jika butuh step by step atau ada yang bingung, saya kira di Google cukup banyak, dan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin juga bisa lewat kolom komentar, kalau sempat pasti akan saya balas. Oke, thank you semua atas sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Thank you.